Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai laporan praktikum mekanika fluida dan hidrolika pada modul ke-6, yaitu mengenai kehilangan tinggi tekan. Di sini nanti ada teman-teman diisi sesuai nama dan NIM masing-masing. Jadi praktikum modul 6 ini mengenai kehilangan tinggi tekan. Nah, apa yang disebut dengan kehilangan tinggi tekan? Jadi merupakan kehilangan tinggi tekan di suatu fluida dalam pipa itu terjadi karena dua faktor. Yang pertama major losses dan minor losses. Nah, kehilangan tinggi karena major losses itu diakibatkan karena adanya gesekan. Sedangkan minor losses terjadi karena adanya perubahan penampang atau padanya belokan. Nah, di sini kehilangan tinggi tekanan pada modul ini itu diakibatkan karena faktor gesekan pipa ya. Lalu ada konstruksi tiba-tiba, ada ekspansi tiba-tiba, lalu ada tikungan pada pipa katup atau valve. Nah, dari analisis perhitungan percobaan aliran pada pipa ini digunakan berbagai acuan dasar rumus yang diambil dari beberapa, yaitu ada persamaan kontinuitas, Bernoulli, Darcy-Weisbach, lalu ada persamaan Blasius, dan tentunya juga persamaan angka untuk menentukan bilangan Renault. Nah, tujuannya apa? Praktikum ini untuk mempelajari pengaruh koefisien gesekan pada pipa. Lalu untuk mengetahui besarnya kehilangan tinggi tekan akibat gesekan, ekspansi, kontraksi, dan juga tikungan. Nah, di sini teori dasar yang digunakan itu sama ya dengan teori yang sudah saya jelaskan pada mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika, yaitu mengenai aliran pada sistem pipa. Nah, itu sudah dijelaskan mengenai teori kehilangan tinggi tekanan, baik akibat major losses ataupun minor losses. Oke, baik, saya lanjut saja di sini. Untuk alat dan bahan yang digunakan itu ada jaringan pipa yang terdiri dari dua buah sirkuit yang terpisah. Jadi ada dua pipa ya, ada pipa yang berwarna biru tua dan ada pipa yang berwarna biru muda. Lalu ada piezometer untuk mengukur tekanannya dan ada juga bangku hidrolik. Nah, untuk cara kerja, teman-teman bisa melihat pada video peragaan yang sudah saya share di Kolabor. Nah, berikut adalah pengolahan data serta hasil pengamatannya. Jadi di sini data pengamatan diperoleh ya. Di sini sudah diketahui nilai gravitasinya 9,81 meter per second kuadrat dengan nilai rho-nya adalah 1000 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah nilai V. V adalah viskositas kinematik untuk menghitung angka Renault, yaitu sebesar 0,897 mm kuadrat per second. Lalu ada panjang lubang dari piezometer, yaitu sebesar 0,9144 meter. Nah, ini ada diameternya karena jaringan pipanya tiap diameternya beda-beda, ada yang membesar, ada yang mengecil. Maka di sini saya berikan keterangan ada D1 diameter pipa 1, D2 yaitu 0,0136, D3 D4, D5 D6 sama ya 0,0316. Lalu ada D7 juga sama. Nah, di sini ada D8 0,0262, D9, D10, 11, 12, 13, 14 serta sampai D15, D16. Ini sudah ada keterangannya. Dan di sini juga sudah saya berikan penjelasan bahwa ada dua sirkuit pipa atau jaringan pipa. Ada pipa yang biru tua dan pipa biru muda. Nah, yang biru tua di sini terjadi beberapa kali kehilangan tekanan ya. Di sini ada akibat tikungan dengan jari-jari 12,7 mm, lalu akibat gesekan, lalu akibat siku tajam. Nah, sisanya kehilangan tekan pada pipa biru muda, yaitu akibat gesekan, akibat konstruksi tiba-tiba, lalu akibat tikungan dengan diameter atau jari-jari R sama dengan 100 mm, dengan tikungan R 150 mm dan tikungan R 50 mm. Jadi ini terjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali kehilangan tinggi tekan yang terjadi. Nah, yang pertama kita hitung itu adalah menghitung debit
air yang terjadi pada pipa, yaitu menggunakan rumus ini. Q sama dengan 3 kali W. W itu berat ya, dibagi dengan rho kali T. Rho-nya sudah diketahui 1000, T-nya itu sudah diketahui. T itu waktunya, W itu beratnya. Nah, kita bisa lanjut. Jadi yang pertama kita hitung adalah kehilangan tinggi tekan pada pipa lurus pada sirkuit biru tua akibat gesekan. Jadi panjang pipanya 914,4 mm dengan diameter 13,6. Yang pertama kali dihitung adalah kecepatannya dengan rumus Q sama dengan A kali V. Berarti V-nya bisa dihitung. Q-nya sudah diketahui ya, debitnya. Debitnya sama dengan 267857,14 meter kubik per sekon dibagi dengan luas penampang dari pipa sama dengan 1843,150 mm per sekon. Selanjutnya menghitung angka Reynolds. Angka Reynolds dengan nilai viskositas yang tadi sudah diketahui yaitu 0,897. Nah, di sini dari angka Reynolds kita bisa menyimpulkan apakah alirannya turbulen, laminer, atau transisi. Setelahnya, setelah menghitung angka Reynolds, menghitung koefisien Blasius atau di sini saya singkat F. F ini sama dengan rumusnya 0,316 dibagi angka Reynolds pangkat 0,25. Nah, di sini saya buatkan 3 kali percobaan. Untuk percobaan yang pertama dengan waktu 28 detik, itu tadi sudah diolah datanya. Waktu 28, W-nya 2,5, jadi untuk W-nya sama semua, hanya yang berbeda adalah T-nya. A itu adalah angka NIM terakhir, dan B itu adalah angka akhir kedua dari NIM. Jadi teman-teman bisa melanjutkan menghitung nilai debit, kecepatan, nilai RE, nilai Blasius, dan juga menentukan jenis alirannya. Sama halnya dengan kehilangan tinggi tekan pipa lurus sirkuit pada sirkuit biru muda. Ini sama ya dengan yang tadi caranya, tinggal dimasukkan tabel. Lalu yang ketiga adalah kehilangan tinggi tekan akibat ekspansi tiba-tiba pada sirkuit biru muda. Pada video peragaan sudah dijelaskan apakah yang dimaksud dengan ekspansi. Nah, ekspansi ini terjadi pada sirkuit biru muda. Nah, di sini yang pertama kali dihitung adalah kecepatan alirannya, lalu perbedaan tinggi tekanan HF. Jadi ada 2 kali tinggi tekan yang dihitung. Yang pertama dengan memperhitungkan kehilangan tinggi tekan atau KTT. Yang kedua tanpa menghitung kehilangan tinggi tekan atau KTT-nya. Dianggap HE-nya sama dengan 0. Jadi di sini dengan nilai T ya sama T-nya, W-nya sama. Q-nya nanti bisa dihitung berdasarkan nilai T-nya, V-nya juga bisa dihitung. Nah, ini kita hitung nilai HF dengan KTT dan HF tanpa KTT berdasarkan rumus ini yang sudah saya berikan contoh perhitungannya. Nah, selanjutnya kehilangan tinggi tekan akibat kontraksi tiba-tiba di sirkuit biru muda atau jaringan pipa biru muda. Ini sama ya rumusnya dengan yang tadi ekspansi. Nah, di sini nanti rumus kecepatannya kita bisa hitung ulang. Seperti itu. Di sini kita nilai HF dengan KTT dan HF perhitungan tanpa KTT. Nah, selanjutnya adalah menghitung kehilangan tinggi tekan akibat tikungan karena pada jaringan pipa terjadi banyak belokan. Jadi di sini kita perlu menghitung kehilangan tinggi tekan. Yang pertama, siku tajam dengan R sama dengan 0. Isometer terjadi pada 5 dan 6, sirkuit biru muda. Jadi yang pertama dihitung adalah kecepatannya, lalu angka Reynolds-nya, lalu nilai HT. Nilai HT ini sudah diketahui ya, pada tabel ini nilai HT atau HF-nya 480, 415, dan 470. Lalu nilai F Blasius. Lalu setelah itu dicari nilai HF. Setelah itu nilai H geometrik atau HLB. Lalu kita cari nilai KP dan nilai KL-nya. Contoh perhitungannya sudah saya berikan, jadi nanti tinggal dilanjutkan. Sama juga halnya dengan tikungan standar dengan R 112,7 mm. Ini untuk sirkuit biru tua. Ini sama cara menghitungnya. Begitu juga dengan tikungan berikutnya, sama menghitungnya dengan contoh yang tadi sudah saya berikan. Nah, yang terakhir nanti teman-teman bisa menyimpulkan dari perhitungan olah data yang sudah teman-teman selesaikan.
Berilah kesimpulan mengenai percobaan bilangan tinggi tekan pada modul 6 ini. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan. Selamat belajar, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.